Halo semua, masih di channel Langit Geo. Kali ini kita membahas materi SMA kelas 12 mengenai pusat pertumbuhan. Sesuai dengan KD 3.1, memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. KD 4.1 membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten kota atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami teori-teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan atau growth poles adalah suatu kawasan yang berkembang sangat pesat dibandingkan wilayah lain, baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya, sehingga mampu mempengaruhi wilayah lain yang ada di sekitarnya. Teori-teori pusat pertumbuhan ada beberapa, namun kali ini kita akan membahas dua saja, yaitu yang pertama, teori tempat sentral dari Walter Christoller dan teori kutub pertumbuhan dari Francois Perroux. Pertama kita mulai teori tempat sentral dari Christoller. Nah, ini adalah teori tempat sentral yang diajukan oleh Walter Christoller di tahun 1933. Tempat sentral oleh Christoller dikatakan adalah suatu lokasi yang difungsikan sebagai pusat pelayanan manusia dalam jumlah yang optimum. Artinya, sebanyak-banyaknya orang akan mendapatkan layanan dan tentu saja juga ada yang memberikan pelayanan. Jadi akan ada yang bertindak sebagai produsen dan juga akan ada yang bertindak sebagai konsumen. Nah, tempat sentral diibaratkan adalah seperti heksagonal atau menyerupai sarang lebah. Di dalam tempat sentral dikenal konsep range dan threshold. Range adalah jarak yang dibutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan menuju pusat pelayanan. Sedangkan threshold adalah jumlah minimum orang-orang yang dibutuhkan untuk mencapai kelancaran supply. Di dalam tempat sentral dikenal adanya hierarki ataupun tingkatan pelayanan. Yang pertama adalah hierarki K sama dengan 6 dikali sepertiga tambah 1 sama dengan 3. 6 adalah bentuk tempat sentral yang berupa heksagonal. Sepertiga adalah daya jangkau pusat layanan kepada wilayah di sekitarnya. Ditambah 1 ini konstanta sama dengan 3. Nah, menurut Christoller, pusat layanan pada tempat sentral berhierarki 3 ditandai dengan adanya situasi berupa pasar optimum. Nah, jadi keberadaan berupa adanya pusat layanan berupa pasar di tempat sentral, maka Christoller berasumsi akan mampu menjangkau sepertiga wilayah di luarnya. Nah, jadi bisa kita perhatikan di sini, sepertiga wilayah di luar tempat sentral akan terpengaruh, sehingga orang-orang yang ada di dalam sepertiga wilayah tersebut akan datang ke tempat sentral untuk mendapatkan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, tempat sentral berhierarki K sama dengan 6 dikali setengah ditambah 1 sama dengan 4. 6 adalah bentuk dari tempat sentral berupa heksagonal, setengah wilayah yang terpengaruh ditambah 1 konstanta sama dengan 4. Nah, hierarki 4, pusat layanan berupa lalu lintas optimum. Jadi, Christoller berpendapat dengan adanya pusat layanan lalu lintas di tempat sentral, maka setengah wilayah yang ada di luarnya akan terpengaruh, sehingga orang-orang yang ada di dalam setengah wilayah tersebut akan datang ke tempat sentral untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian berikutnya, hierarki K sama dengan 6 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 7. Di sini, 1 berarti semua wilayah terpengaruh, yaitu karena terdapat pusat layanan berupa pusat pemerintahan di dalam tempat sentral, sehingga seluruh wilayah akan terpengaruh. Nah, jadi kalau kita perhatikan, masing-masing tempat sentral memiliki pusat layanan yang berbeda-beda. Ya, hierarki 3 pusat layanannya berupa pasar, hierarki 4 pusat layanan lalu lintas, hierarki 7 pusat layanannya berupa administrasi pemerintahan. Dan setiap tempat sentral memiliki daya jangkau pengaruh yang berbeda-beda. Pasar daya jangkaunya sepertiga wilayah,
lalu lintas menjangkau setengah wilayah, sedangkan pusat pemerintahan menjangkau seluruh wilayah. Nah, untuk menerapkan teori tempat sentral, Christoller mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, topografi seragam, dan yang kedua, sosial ekonominya harus homogen. Kenapa ini harus tercapai? Karena jika terdapat perbedaan topografi, maka itu akan menjadi rintangan. Begitu juga jika terdapat perbedaan sosial ekonomi, akan menjadi rintangan bagi orang-orang untuk mendapatkan layanannya di dalam tempat sentral. Jadi, Christoller berasumsi bahwa bentuk topografi permukaan bumi itu adalah rata, tidak ada variasi relief, dan sosial ekonominya juga setara, tidak ada ketimpangan ekonomi, sehingga semua orang akan mampu datang ke pusat layanan untuk mendapatkan kebutuhannya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teori pusat pertumbuhan dari Francois Peruk dengan teorinya kutub pertumbuhan. Di dalam teori kutub pertumbuhan, Francois Peruk mengatakan bahwa pembangunan di setiap daerah terjadi pada lokasi tertentu secara tidak serentak dan dengan intensitas yang berbeda-beda karena perbedaan nilai investasi ekonomi. Nah, jadi Perux berpendapat pembangunan itu sesuatu yang terjadi secara tidak serentak pada lokasi tertentu saja dan itu dengan intensitas yang berbeda-beda karena adanya perbedaan investasi ekonomi. Nah, di dalam teori kutub pertumbuhan dikenal adanya istilah backwash effect. Backwash effect itu adalah suatu kondisi di mana pembangunan itu lebih menguntungkan wilayah pusat daripada wilayah pinggir. Artinya, akan ada wilayah yang lebih diuntungkan sementara wilayah lain akan dirugikan. Sumber daya alam dari suatu wilayah akan disedot demi keuntungan wilayah pusat saja. Kemudian yang kedua adalah spread effect. Spread effect adalah suatu kondisi di mana pembangunan terjadi keseimbangan antara wilayah pusat dengan wilayah pinggirnya, antara wilayah maju dengan wilayah terbelakangnya, sehingga tidak ada yang dirugikan tetapi keduanya diuntungkan. Wilayah pusat diuntungkan dan wilayah pinggir pun juga diuntungkan. Namun kenyataannya yang terjadi sekarang justru adalah backwash effect itu lebih besar daripada spread effect. Artinya, yang terjadi di lapangan saat ini adalah bahwa pembangunan lebih menguntungkan wilayah pusat saja daripada wilayah yang ada di pinggirnya. Berikutnya mengenai pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 10 wilayah pusat pertumbuhan yang dikelompokkan ke dalam 4 region utama pembangunan, yaitu yang pertama, wilayah pertumbuhan 1 meliputi Aceh dan Sumatera Utara, wilayah 2 meliputi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Nah, wilayah 1 dan wilayah 2 ini disebut sebagai wilayah pembangunan utama regional A, di mana pembangunan dipusatkan di kota Medan, sehingga diharapkan nanti pembangunan akan menyebar dari kota Medan ke wilayah 1 dan wilayah 2. Selanjutnya adalah wilayah 3. Wilayah 3 meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, kemudian Bangka Belitung. Kemudian wilayah 4 dimulai dari Lampung, kemudian Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, kemudian Jawa Tengah. Lalu wilayah 6 ya, 3, 4, 6 ya. Wilayah 6 adalah Kalimantan Barat. Wilayah 3, 4, dan 6 ini disebut sebagai wilayah pembangunan utama regional B, di mana pembangunan akan dipusatkan di kota Jakarta sehingga diharapkan akan menyebar ke segala arah ke wilayah 3 dan juga ke wilayah 6. Kemudian berikutnya adalah wilayah pembangunan utama regional C, meliputi wilayah 5 dan 7. Wilayah 5 adalah Jawa Timur, Madura, dan Bali. Wilayah 7 adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
di mana pembangunan dipusatkan di kota Surabaya sehingga diharapkan akan menular ke wilayah 5 dan ke wilayah 7. Kemudian yang terakhir, wilayah pembangunan utama regional D meliputi wilayah 8, 9, dan 10. Wilayah 8 adalah Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Wilayah 9 meliputi Gorontalo, Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara. Lalu wilayah 10 meliputi Maluku dan Papua. Nah, ini disebut sebagai wilayah pembangunan utama regional D, di mana pembangunan akan dipusatkan di Makassar yang akan menyebarkan efek-efek pembangunan ke segala arah ke wilayah 8, 9, dan 10. Nah, itulah 10 wilayah pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan wilayah-wilayah pertumbuhan yang ada ini akan mampu mempercepat dan memeratakan pembangunan di semua wilayah Indonesia. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat.